Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya atas nama Abdullah. Saya sama Abdul Latif. Nah, dosen pembimbing kami adalah yaitu Muallim Haji Mahmudin LCMH. Kami ditugaskan membuat video dari mata kuliah Tarikh Tasyri'. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi kitab dari Tarikh Tasyri' al-Islami, yaitu fasal yang kedua tentang fase-fase tasyri' Islam. Materi ini penting karena membantu kita memahami bagaimana syariat Islam yang berkembang dari masa ke masa hingga menjadi sistem hukum yang lengkap seperti yang kita kenal sekarang. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Terima kasih. Ya. Sebelum membahas fase-fasenya, kita perlu mengetahui bahwa para ulama ternyata memiliki dua metode dalam membagi sejarah perkembangan tasyri' Islam. Metode pertama, membandingkan perkembangan syariat dengan perkembangan manusia. Jadi, sebagaimana manusia mengalami masa kanak-kanak, masa dewasa, dan masa tua, syariat juga dianggap mengalami tahapan perkembangan. Sedangkan metode kedua, membagi sejarah tasyri' berdasarkan karakteristiknya setiap masa dan pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu fikih. Berarti ada dua cara dalam membagi sejarah tasyri'. Kalau dalam kitab ini dipilih metode kedua, apakah semua ulama juga sepakat mengenai jumlah fasanya? Belum tentu. Jadi, walaupun sama-sama menggunakan metode kedua, para ulama masih berbeda pendapat mengenai jumlah fasenya. Ada yang membaginya menjadi 4 fase, ada yang 6, bahkan ada juga yang 7. Namun, kitab yang kita pelajari memiliki pembagian menjadi 4 fase, yaitu yang pertama, fase kemunculan atau peletakan fondasi. Yang kedua, fase pembangunan dan penyempurnaan. Yang ketiga, fase jumud atau tahqiq. Yang keempat, fase kebangkitan dan kesadaran. Berarti ada 4 fase. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Fase pertama adalah fase kemunculan dan peletakan fondasi syariat. Fase ini berlangsung pada masa Rasulullah SAW sejak beliau diutus sebagai nabi hingga wafat. Mengapa disebut sebagai fase peletakan fondasi? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, pada masa inilah Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam telah diturunkan dan menjadi dasar syariat. Yang kedua, seluruh hukum pada masa itu langsung berasal dari wahyu Allah yang disampaikan melalui Rasulullah SAW. Yang ketiga, setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi syariat baru. Maka generasi setelah beliau hanya menjelaskan, memahami, dan mengembangkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah masa ini disebut sebagai fase peletakan dasar syariat Islam. Menarik sekali. Sebelum syariat Islam turun, tentu masyarakat Arab memiliki kondisi yang berbeda dengan setelah datangnya Islam. Kemudian, bagaimana keadaan bangsa Arab saat itu? Nah, kita bisa lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari aspek fungsi sosial. Pada masa itu, masyarakat mayoritas Arab masih buta huruf. Mereka belum memiliki banyak ilmu pengetahuan maupun sistem pendidikan yang baik. Selain itu, adat dan akhlak yang berkembang juga masih terbatas, sehingga kehidupan masyarakat belum tertata dengan baik. Kemudian, kalau dari sisi ekonomi bagaimana? Nah, sebagian besar masyarakat Arab bekerja sebagai pengembala dan pedagang. Namun, kondisi alam yang kering dan minim hujan membuat kehidupan ekonomi mereka cukup sulit. Mereka memang berdagang, tetapi belum memiliki sistem ekonomi yang teratur. Lalu, bagaimana dengan sistem hukumnya? Sistem hukumnya sebelum Islam,
mereka belum memiliki sistem hukum yang lengkap. Peraturan yang berlaku hanyalah kebiasaan atau adat istiadat setiap suku. Karena itu, aturan yang berlaku di Mekah bisa berbeda dengan aturan yang berlaku di daerah lain. Islam kemudian datang membawa aturan yang lebih adil, teratur, dan berlaku untuk seluruh umat. Lalu bagaimana juga dengan kehidupan keluarga mereka? Ya, menariknya dalam urusan pernikahan mereka tuh sudah mengenal beberapa hal yang juga kita kenal sekarang. Misalnya seperti khitbah atau lamaran, mahar, wali nikah, akad nikah. Namun Islam kemudian memperbaiki dan menyempurnakan aturan-aturan tersebut agar sesuai dengan syariat. Kalau dalam urusan jual beli, apakah masyarakat Arab juga sudah mengenalnya? Iya, mereka sudah mengenal berbagai bentuk transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama usaha, bagi hasil, bahkan gadai. Namun, banyak transaksi yang mengandung gharar atau yang tidak jelas. Misalnya, jual beli dengan cara melempar barang, menyentuh barang tanpa melihat kualitasnya, atau menjual hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya. Nah, jadi praktik-praktik seperti ini kemudian dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu antar pihak. Terus, kalau dari sisi politik bagaimana? Sebelum Islam, bangsa Arab belum memiliki negara dengan sistem pemerintahan yang teratur. Belum ada undang-undang, aparat keamanan, maupun lembaga peradilan yang mengatur masyarakat secara menyeluruh. Sebagian besar kehidupan mereka masih diatur berdasarkan suku dan adat masing-masing. Baik teman-teman, sampailah kita di penghujung video kali ini. Dari pembahasan yang telah kita sampaikan, kita dapat memahami bahwa para ulama memiliki dua metode dalam membagi sejarah perkembangan tasyri' Islam. Metode pertama mengibaratkan perkembangan syariat seperti pertumbuhan manusia, sedangkan metode kedua membaginya berdasarkan karakteristik dan pengaruh setiap masa terhadap perkembangan ilmu fikih. Kitab Tarikh Tasyri' memiliki metode yang kedua. Kemudian, kita juga telah mengetahui bahwa menurut kitab ini, sejarah tasyri' dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase kemunculan dan peletakan fondasi, kemudian fase pembangunan dan penyempurnaan, kemudian fase jumud dan taklid, yang terakhir adalah fase kebangkitan dan kesadaran. Ya, pada video kali ini kita baru membahas fase pertama, yaitu masa Rasulullah SAW sebagai periode peletakan dasar-dasar syariat Islam. Selain itu, kita juga mempelajari bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, keluarga, maupun muamalah. Dari sini, kita dapat melihat bahwa Islam hadir sebagai agama yang membawa perubahan besar, menyempurnakan aturan-aturan yang telah ada, dan membangun masyarakat yang lebih adil, teratur, serta berakhlak. Semoga perubahan ini dapat membawa wawasan kita tentang sejarah perkembangan hukum Islam dan membuat kita semakin semangat untuk mempelajari ilmu syariat. Baiklah, kami dari kelompok kedua mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.